Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Kembali lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran fikih. Di video ini, kita telah memasuki materi yaitu fikih Toharoh. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah membaca ketentuan alat bersuci, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan dasar hukum bersuci dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video dan tanya jawab, peserta didik dapat mengkategorikan air berdasarkan pembagian dan hukum kegunaannya dengan tepat. Yang ketiga, melalui berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan alat-alat bersuci selain air dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengkomunikasikan syarat benda selain air yang digunakan untuk bersuci. Jadi, setelah mempelajari bab Toharoh ini, kalian bisa membaca ketentuan alat bersuci, kemudian kan itu dapat mengkategorikan air berdasarkan pembagiannya, kemudian kalian dapat mengetahui alat-alat bersuci yang selain air, kemudian serta kalian dapat menggunakan syarat benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Adapun gambaran alat-alat bersuci yaitu bisa menggunakan yang pertama itu air, medianya itu air. Yang kedua adalah batu, dan yang ketiga adalah debu. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan pengertian bersuci atau biasa disebut dengan Toharoh. Menurut bahasa, Toharoh yaitu bersih dan suci. Jadi segala sesuatu yang bersih dan suci menurut bahasa itu bisa disebut dengan Toharoh atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, Toharoh adalah mensucikan dan membersihkan badan, pakaian, dan tempat serta benda-benda lain dari najis dan hadas dengan alat-alat tertentu. Jadi baik itu tubuh kita, badan kita, pakaian kita, tempat kita untuk melaksanakan sesuatu, baik itu sholat, kemudian baik itu kita mau mengaji dan lain sebagainya, maka harus suci. Kalau badan harus suci dari najis dan hadas. Kemudian kalau di tempat-tempatnya, tempat yang akan kita gunakan untuk melakukan kegiatan, kita harus suci dari najis. Selanjutnya, adapun dasar hukum bersuci, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri.
Jadi berdasarkan ayat ini bahwasannya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertobat dari segala kesalahannya, kemudian mencintai orang-orang yang senang melakukan bersuci, yaitu mensucikan dirinya dari najis dan hadas. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada seorang laki-laki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin." Maka Allah pun memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun setelah kita mengetahui pengertian dari bersuci, dasar hukumnya, maka selanjutnya kita mempelajari yaitu macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh yang pertama tadi itu, ya. Jadi kita menggunakan 3 alat. Ada air, kemudian ada batu, kemudian yang terakhir ada debu. Berdasarkan dari segi hukumnya, ada 5 macam air. Yang pertama yaitu tohirul mutohir, yaitu suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan itu yaitu contohnya seperti air hujan, air di sungai, kemudian air danau, air di sebuah kolam yang ukurannya lebih dari 2 kula. Nah, jadi itu termasuk tohirul mutohir, air suci dan mensucikan. Kemudian termasuk air laut, itu juga air yang dapat suci dan mensucikan. Air sumur, air es ataupun air salju. Dan yang terakhir yang termasuk kategori suci dan mensucikan yaitu air embun. Selanjutnya, air yang suci tidak mensucikan, tohir ghairu mutahhir. Air suci yang tidak mensucikan yaitu air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tapi tidak sah jika untuk digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air buah-buahan, baik itu dari buah kelapa, kemudian air yang keluar dari pepohonan, contohnya getah dan lain sebagainya. Air suci yang tercampur benda-benda suci lain, contohnya seperti air teh, air kopi, kemudian picola, Sprite, dan lain sebagainya. Itu suci karena kita diperbolehkan untuk meminumnya, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi hadas, menghilangkan hadas besar, kan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu air mustakmal. Air mustakmal yaitu air itu sedikit dan ukurannya itu, jadi ukuran dari airnya itu kurang dari 2 kula. Air yang kurang dari 2 kula ini tidak bisa digunakan bersuci walaupun tidak berubah dari segi warna, rasa,
dan zatnya. Jadi walaupun air itu tidak berubah warna, rasa, zatnya, tapi jika air itu kurang dari 2 gula, maka tidak dapat digunakan untuk bersuci. Selanjutnya yaitu air musyammas. Apa air musyammas itu? Yaitu air yang dijemur atau terkena sinar matahari secara langsung. Misalkan air musyammas itu biasanya kalau misalkan ada air di sebuah wadah, namun itu langsung terkena langsung dari terpapar langsung sinar matahari, maka itu termasuk kategori air musyammas dan air itu tidak dapat digunakan untuk toharoh. Yang terakhir yaitu air mutanajis. Apa air mutanajis itu? Yaitu air yang terkena najis. Air yang terkena najis ini yaitu air yang tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk toharoh, baik untuk menghilangkan najis maupun menghilangkan hadas. Contoh dari air mutanajis yaitu yang pertama, air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Sedangkan yang kedua, yaitu air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya, tetapi jumlah airnya ini sedikit, yaitu kurang dari 2 gula. Berapa 2 gula itu? 2 gula itu kurang lebih ukurannya 216 liter air. Jadi apabila air itu kurang dari 216 liter air, maka air itu dikategorikan belum memenuhi 2 gula. Selanjutnya, macam-macam dari alat toharoh. Benda padat atau benda selain air. Jadi, benda padat dan yang selain air. Contohnya, misalkan seperti batu, kertas, daun kayu, tisu kering, dan benda yang kesat lainnya yang itu dapat digunakan untuk bersuci. Jadi, adapun jika kita mau beristinja, kalau kita misalkan telah buang air kecil maupun buang air besar, kalau tidak menemukan air sama sekali, maka kita diperbolehkan menggunakan batu. Kalau untuk batu yang digunakan itu syaratnya harus ganjil, yaitu harus 3. Kemudian yang kedua, syarat dari batu yang digunakan untuk membersihkan yaitu batu yang tidak terlalu datar dan runcing. Jadi agak kasar namun tidak runcing sehingga tidak dapat melukai. Yang ketiga, belum mengering. Jadi pada saat kita mau bersuci menggunakan batu, maka itu harus dalam keadaan kering. Ya, jadi dalam keadaan basah dan batunya dalam keadaan kering. Yang selanjutnya, belum berpindah tempat. Jadi kotoran yang masih menempel di tempatnya. Dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lain, maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan media batu untuk bersuci. Yang selanjutnya, jika kita mau menggunakan batu, yaitu
tidak bercampur, tidak meluber. Batunya itu dalam keadaan kering, tidak boleh basah. Kemudian yang terakhir, diusahakan batu itu dalam keadaan suci. Baik anak-anak, mungkin ada yang ditanyakan. Setelah kita mempelajari macam-macam benda padat selain air yang digunakan untuk toharo, apa hikmah di balik penggunaan alat-alat bersuci? Yaitu bisa bersuci dengan menjaga kelangsungan hidup manusia. Jadi, jika kita menggunakan air dengan benar, maka dapat menjaga kelangsungan hidup manusia dengan baik. Pernahkah kita mengamati berapa volume air yang terbuang sia-sia? Misalkan kita menggunakan air secara sembrono, bagaimana dampak terhadap persediaan air bersih yang mencukupi bagi kehidupan? Jadi kita di sini wajib menghemat air dengan baik-baik. Tidak boleh menyia-nyiakan air dengan pemborosan seperti itu. Bahkan banyak di daerah yang lain itu malah kekurangan mata air. Hal ini karena air bersih sebagai sumber kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia, yang sangat membutuhkan air dalam volume yang paling banyak, baik itu untuk mencuci, memasak, mandi, minum, dan lain sebagainya. Jadi dari kesemuanya itu yang paling membutuhkan air selain tumbuhan dan hewan ciptaan Allah adalah yang paling banyak membutuhkan manusia. Oleh sebab itu, jika muncul krisis ketersediaan air, maka manusia adalah yang paling berdosa dan paling banyak merasakan dampaknya apabila sumber-sumber penyediaan air bersih dari mata air, baik itu dari pegunungan, penyulingan air sungai ataupun bekawan, dan penyulingan air waduk mengalami penurunan debit yang luar biasa akibat dari musim kemarau. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dengan baik serta tidak boleh menyia-nyiakan air dengan pemborosan seperti itu. Adapun hikmah yang kedua dalam penggunaan air bersuci, yaitu kita karena manusia itu bersampingan dengan makhluk lain, maka bersuci itu dapat menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Dalam ekosistem ini, maka manusia itu berdampingan dengan makhluk Allah yang lain seperti hewan, tumbuhan, dan mereka sama-sama membutuhkan air. Jika manusia menyia-nyiakan air, pemborosan penggunaan air, maka baik hewan maupun tumbuhan akan kekurangan dan mereka akan mati. Jika banyak hewan yang mati, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang mati, maka kembali lagi manusia yang akan sangat dirugikan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu yang pertama adanya perbedaan antara bersuci dengan membersihkan diri. Yang kedua, adanya macam-macam alat bersuci, mulai dari air,
kemudian benda padat selain air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya alat alternatif selain air untuk bersuci. Demikianlah anak-anakku sekalian, eh, materi yang dapat pada pertemuan hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar dengan giat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.